warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan yang saya peroleh ketika saya mengikuti pelatihan JGP tentang budaya positif. Dan ini kebetulan tadi berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah kita, tentang bagaimana kita menindak atau mengatasi permasalahan yang timbul di siswa kita. Seperti tadi tentang anak-anak yang kurang menunjukkan sikap yang tidak disiplin, rambut panjang, kemudian ada permasalahan dengan wali murid. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan permasalahan itu. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa menjadi salah satu acuan, salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bagaimana kita menangani siswa agar tidak terkesan keras, dan tidak membuat siswa memiliki identitas gagal, tapi bisa membawa siswa memiliki identitas berhasil dan bisa menimbulkan disiplin dalam dirinya sendiri karena motivasi dari dirinya sendiri. Saya akan mencoba menjelaskan tentang perubahan paradigma. Jadi cara kita memandang bagaimana seseorang itu belajar. Jadi yang berawal dari dulu mungkin kita teorinya adalah stimulus respon, kita beralih ke paradigma teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan sebagai choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita sepertinya sudah berhasil melakukan kontrol pada siswa, tapi sebenarnya tidak demikian. Hal itu hanya seperti ilusi. Jadi ada ilusi guru yang mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak menginginkannya untuk melakukan. Kalaupun tampaknya murid itu bersedia melakukan, itu bisa terjadi karena dia mengizinkan hal itu terjadi. Jadi sebetulnya kontrol itu berada di murid itu sendiri, dia mengizinkan atau tidak. Jadi bukan kita yang berhasil memaksa, atau bukan kita yang berhasil membuat dia melakukan hal yang kita inginkan. Kita tampaknya berhasil memaksa dia untuk melakukan sesuatu itu karena dia mengizinkan. Meskipun hal itu tidak dia sukai, tapi dia mengizinkan. Jadi dia melakukannya gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya hanya ilusi. Ilusi yang mengatakan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, sebetulnya juga tidak demikian. Penguatan yang bersifat positif atau bujukan itu bukan untuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin akan berhasil. Jadi ketika siswa kita melakukan sesuatu dan hasilnya bagus, kita memberikan penghargaan, harapan kita dia akan mengulangi apa yang keberhasilannya dia lagi. Tapi hal itu ternyata hanya akan berlaku, sifatnya hanya sementara. Itu tidak ada motivasi yang muncul, adalah motivasi eksternal karena ada penghargaan. Dan takutnya ketika penghargaan ini hilang atau tiada, dia tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi dia menjadi tergantung pada penghargaan yang diberikan oleh guru, dan dia akan berusaha melakukannya jika penghargaan ini ada. Kalau tidak ada, dia tidak mau. Ilusi yang mengatakan bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita merasa bahwa ketika kita mengkritik sehingga orang tersebut bisa merasa bersalah,
itu bisa menguatkan karakter. Sebetulnya itu juga tidak. Menggunakan kritik dengan menimbulkan rasa bersalah itu akan justru membuat munculnya identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ada dialog negatif dalam dirinya, sehingga sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Jadi ketika anak-anak itu menurut kita kinerjanya sudah bagus, berarti sudah benar. Dan apabila kinerjanya kita lihat kurang bagus, maka kita memaksa mereka untuk mencapai standar kinerja yang menurut kita bagus. Nah, ini pada saat itu pula bahwa ternyata perilaku memaksa ini tidak efektif. Jadi kita akan sadar kalau mereka hanya akan melakukannya sementara saat kita memaksa saja, tapi setelah kita lepaskan perilaku ini tidak muncul. Bahkan perilaku memaksa ini efek negatifnya bisa menimbulkan munculnya rasa permusuhan di antara orang dewasa dan anak ini. Ini tidak efektif juga. Jadi hanya bersifat eksternal. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon ke teori kontrol? R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Nah itu. Jadi menurut R. Covey, apabila kita ingin membuat kemajuan yang banyak, yang harus kita ubah bukan hanya sekedar perilaku kita, tapi juga cara berpikir kita. Cara berpikir kita tentang memandang dunia dan memandang realita yang ada. Jadi menurut stimulus respon, dulu kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Diharapkan cara berpikir kita sekarang diubah, bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Jika pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, menurut teori kontrol, setiap orang itu punya gambaran berbeda. Jadi setiap orang tidak ada yang gambarannya sama. Mereka punya angan-angan yang berbeda, punya cara pandang tentang menyelesaikan suatu masalah berbeda, tentang kebutuhan yang berbeda. Menurut stimulus respon, dulu kita bisa mencoba mengubah orang agar orang punya pandangan yang sama dengan kita. Tapi kenyataannya, kalau menurut teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena bahwa setiap orang punya gambaran yang berbeda, sehingga kita harus bisa memahami pandangan orang lain. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau pada teori kontrol tidak. Semua perilaku punya tujuan. Semua perilaku, bahkan perilaku yang buruk itu muncul ketika anak-anak mungkin melakukan kesalahan, itu sebetulnya adalah punya tujuan. Mereka ada tujuannya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya itu, mereka melakukan hal yang seperti itu. Jadi mungkin bahkan ada yang menyimpang itu. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Saya tidak bisa mengontrol orang lain, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau pada stimulus respon, maaf, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika rujukan gagal, strategi selanjutnya yang digunakan adalah memaksa. Harapannya agar ada perilaku yang diinginkan muncul itu bisa muncul dengan paksaan itu. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita seperti karena kita berusaha memahami apa yang orang pikirkan, akhirnya muncul kolaborasi. Ada kolaborasi antara saya dengan orang yang ingin saya munculkan perilakunya itu, atau dengan orang-orang yang di sekitar saya, agar perilaku ini bagaimana bisa muncul. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama, ada kesepakatan-kesepakatan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Pada stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sedangkan pada model teori kontrol tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang dan menang. Untuk memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa kebutuhan kita berbeda, bahwa semuanya punya gambaran berbeda, bahwa semuanya ada alasan. Jadi semua tidak ada alasan. Kita perlu mengetahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang, diterima, love and belonging. Jadi saat orang ingin diperhatikan, ingin diberi kasih sayang, ini kebutuhan akan kasih sayang dan diterimanya. Ada saatnya juga orang butuh kekuasaan, power. Jadi dia akan merasa ada kebutuhannya untuk menjadi seorang pemimpin atau diberi kekuasaan untuk melakukan sesuatu, mengkoordinir sesuatu. Kebutuhan yang paling basic adalah bertahan hidup atau survival. Di sini ada kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, seperti itu. Jadi ketika ini tidak terpenuhi, bisa muncul hal-hal yang negatif untuk berusaha memenuhinya. Sehingga kebutuhan dasar bertahan hidup ini penting untuk segera dipenuhi. Ada juga saatnya seseorang itu butuh untuk kesenangan, fun. Jadi ketika anak-anak bosan berada di kelas, bagaimana kita menciptakan suasana di kelas itu menyenangkan sehingga mereka bisa belajar. Jadi mungkin bisa merubah dengan ada kegiatan belajar di luar dan sebagainya. Itu kemarin saya juga mencoba melakukan itu. Alhamdulillah responnya juga bagus. Jadi kegiatan belajar di luar, terus ada lagi pengamatan langsung dengan mikroskop, terus menggunakan Canva. Itu adalah beberapa cara yang kemarin saya coba terapkan di kelas untuk variasi, untuk menyediakan kebutuhan anak-anak akan fun ini tadi. Saya yakin Bapak Ibu Guru juga melakukan berbagai macam cara juga sama, saya yakin. Bahkan saya juga sebetulnya ingin sekali-sekali ikut, bukan berarti saya ingin menilai gitu, dan saya ingin mencari pengalaman dari cara Bapak Ibu mengajar di kelas untuk sebagai tambahan pengetahuan buat saya, barangkali bisa saya terapkan di dalam kelas saya, untuk saya terapkan di dalam kelas saya itu. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan merasa bebas, freedom. Jadi anak tidak merasa tertekan, mereka merasa bebas melakukan tugasnya. Gitu. Dian Gosan mengatakan bahwa dalam bukunya untuk menciptakan disiplin dalam lingkungan sekolah ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu yang ada
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah jenis motivasi yang pertama. Ini adalah motivasi yang paling rendah, di mana orang yang motivasinya itu dia itu melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi perilakunya muncul, sikap disiplinnya itu muncul hanya karena dia takut. Jadi menghindari hukuman atau dia takut untuk merasa tidak nyaman. Supaya dia merasa nyaman, tidak ada ini, akhirnya dia melakukan perilaku itu. Jadi sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan. Jadi tidak ingin ada permasalahan yang muncul karena itu bisa berdampak secara fisik, psikologis, sehingga kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Kebutuhan mereka mungkin akan yang merasa bebas, merasa senang itu tadi tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, Bapak Ibu. Jadi hanya bersifat sementara. Ketika orang melakukan sesuatu, melakukan perilaku tertentu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu artinya belum ada motivasi dari dirinya sendiri, hanya bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini cenderung akan berpikir, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan ini? Apakah saya akan mendapatkan pujian atau hadiah, atau mungkin saya akan berada di tingkatan atas seperti itu, terkenal atau apalah di kalangan anak-anak yang lain, mungkin begitu. Jadi menurut mereka penting meletakkan dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi seperti ini juga bersifat eksternal, jadi tidak muncul dari dalam dirinya. Yang terpenting adalah ini, motivasi untuk menjadi yang dia inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting seharusnya muncul. Jadi orang dengan motivasi ini itu akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah ini yang bagus. Jadi karena mereka meyakini, karena mereka ini yang memang saya inginkan, dengan merasa seperti itu akhirnya muncul disiplin yang positif. Motivasi ini bersifat internal dan akan berada di dalam dirinya dalam jangka waktu yang panjang, karena ini memang muncul dari kesadarannya sendiri. Jadi bukan karena pengaruh dari luar atau eksternal. Bagaimana disiplin itu dikatakan sebagai disiplin yang positif? Merdeka itu bagaimana? Merdeka itu sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara akan ada jika di situ ada disiplin yang kuat. Itu. Jadi bukan yang merdeka bebas, itu bukan merdeka yang semaunya, enggak. Tapi akan ada jika di situ ada disiplin yang kuat. Dan disiplin itu sifatnya sebetulnya diharapkan adalah disiplin yang sifatnya self disiplin. Artinya disiplin yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Dan jika self disiplin itu tidak mampu muncul, maka wajiblah bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita, diri anak. Seperti itu. Jadi bukan yang merdeka atau gimana, tidak. Nah, peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tapi ada catatan, peraturan yang seperti itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi bukan yang menekan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yang harus kita munculkan adalah sebagai keyakinan kelas. Guru wali kelas mungkin bisa mulai dibentuk keyakinan-keyakinan di kelas. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah ketika seseorang melakukan, meyakini apa yang dia yakini benar. Dan kebenarannya bagaimana? Kebenarannya adalah kebenaran yang sifatnya universal, semua orang mampu menerima itu.
Jadi bukan kebenaran menurut dia sendiri, tidak, tapi universal. Dan sikap kebajikan itu tadi ada di atas. Untuk membentuk keyakinan kelas, kita perlu mengenal nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Mungkin ini nanti bisa dikenalkan kepada siswa, dan saya yakin siswa juga sebetulnya sudah mengenal untuk melengkapi yang mereka pahami. Ini adalah beberapa sikap, beberapa nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa dimunculkan dari profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita kenal Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di mana berakhlak mulia ini seperti yang kita tahu ada beberapa sub elemennya juga, seperti berakhlak pada sesama, pada alam, itu. Lalu mandiri, penalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan di profil pelajar Pancasila. Berikutnya berdasarkan dari organisasi IPO Primary Years Program atau PYP, ada beberapa nilai kebajikan yang dimunculkan oleh mereka, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah beberapa nilai kebajikan yang dimunculkan oleh IPO Primary Years Program. Berikutnya ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (EIHF). Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah beberapa dari 9 pilar karakter. Lalu dari the 7 essential virtues building moral intelligence, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu adalah beberapa dari nilai kebajikan yang mungkin dimunculkan di dalam kelas Bapak Ibu. Sebetulnya ada ini The Virtues Project, ada nilai hanya saja ini gambarnya kok kebetulan break ya, lagi rusak. Nanti saya akan coba share di grup keluarga kawan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari nilai-nilai kebajikan itu mungkin nanti bisa dicoba untuk dimunculkan di kelas. Barangkali ketika kita sudah menciptakan keyakinan kelas, ketika ada pelanggaran, kita bisa menanyakan kepada siswa keyakinan apa yang kemarin kita sudah sepakati. Jadi perilaku siswa tersebut, misal ada yang menyimpang, apakah itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan yang sudah kita bentuk kemarin, sudah kita sepakati kemarin. Itu nanti akan kita gunakan di salah satu tahapan restitusi, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini harus ada dulu sebelum kita mencoba melakukan restitusi. Nah ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar ketika anak itu melakukan pelanggaran. Kemarin kita sudah menyepakati bahwa di kelas harus muncul sikap ini. Nah, ketika ini tidak muncul, maka apa yang menurut kalian bagaimana nanti solusinya bagaimana? Itu nanti saya lanjutkan dulu. Ini sikap-sikap dari nilai-nilai kebajikan yang harusnya muncul di dalam kelas, yang mungkin bisa digunakan sebagai, kalau menyebutnya sebagai keyakinan kelas. Dan namanya berdiri, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa kegiatan yang saya lakukan di kelas. Jadi ketika saya mengambil keyakinan kelas, untuk proses
Jadi siswa saya minta untuk menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan, kemudian memilih nilai kebajikan yang ingin dimunculkan secara klasikal. Ini saat anak-anak saya minta untuk tampil satu persatu ke depan, menyampaikan nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan, hingga sampai akhirnya seluruh siswa memunculkan idenya. Di akhir kegiatan saya menyimpulkan, saya pikir Bapak Ibu pasti lebih paham, lebih ya sama seperti biasa, sama seperti saat kita melakukan pemilihan kelas dan lain-lain, pemilihan ketua kelas, pengurus kelas dan lain-lain. Setelah itu saya minta mereka untuk membuat desainnya dengan Canva. Kemarin mereka juga sudah saya ini ke Canva-nya. Ini adalah beberapa foto saat saya melakukan keyakinan kelas, video. Jadi saya sudah melakukan di beberapa kelas pembentukan keyakinan kelas 8. Untuk itu saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu atau kelas 7 dan 9 karena saya tidak mengajar di situ untuk membentuk keyakinan kelas ini. Ada beberapa video yang saya ambil ketika saya melakukan restitusi keyakinan kelas di beberapa kelas yang berbeda. Demikian Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing-sharing. Jadi kalau saya, karena mungkin pengalaman saya juga masih kurang, jadi ada banyak kekurangan ketika saya melakukannya. Nanti monggo dipuang coba kira-kira seperti apa. Untuk saat ada perilaku yang muncul, ketika hal-hal yang muncul adalah sikap-sikap yang tidak disiplin, ada 3 hal yang bisa kita lakukan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini untuk mengatasi, untuk memberi solusi terhadap masalah yang ada. Hukuman itu sikapnya tidak terencana, tiba-tiba. Nah ini yang tidak boleh. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Supaya anak-anak tahu, supaya anak-anak itu dilibatkan, harus muncul keyakinan kelas itu tadi. Jadi mereka tahu kalau saya melanggar itu maka hukumannya adalah ini. Sebenarnya bukan hukuman, konsekuensinya adalah ini. Hukuman itu sikapnya tidak terencana, tiba-tiba. Nah ini yang tidak boleh. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Supaya anak-anak tahu, supaya anak-anak itu dilibatkan, harus muncul keyakinan kelas itu tadi. Jadi mereka tahu kalau saya melanggar itu maka hukumannya adalah ini. Sebenarnya bukan hukuman, konsekuensinya adalah ini. Itu. Jadi itu harus dimunculkan dulu supaya itu sudah punya dasar yang kuat ketika kita menindak pelanggaran tersebut. Seperti itu.
Untuk hukuman itu tadi, hukuman bersifat satu arah, hanya pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima, tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelumnya. Biasanya berupa fisik, hukuman fisik, menyakiti, baik itu berupa perbuatan ataupun kata-kata. Itu adalah hukuman. Konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, dibahas, dan disetujui. Ini saya lihat kemarin di beberapa kelas sudah ada konsekuensi atau ada kesepakatan nih, sudah dimunculkan oleh Bapak Ibu guru, alhamdulillah. Itu. Jadi di situ murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid akan tetap dibuat tidak nyaman sebetulnya dalam waktu pendek, tapi itu bisa dilakukan. Harus menyelesaikan tugas. Misalkan gini, contohnya ini, ketika murid itu sibuk mengobrol, dia kehilangan waktu untuk bermain karena dia harus menyelesaikan tugas ketertinggalannya. Maksudnya gini, ketika dia tidak selesai mengerjakan tugas yang kita berikan, konsekuensinya adalah dia harus tetap menyelesaikan tugas itu, meskipun itu adalah jam pulang ataupun meskipun itu adalah jam istirahat, itu boleh. Jadi konsekuensinya di situ. Atau mungkin Bapak Ibu guru saya pikir juga sudah paham bagaimana memberikan konsekuensi yang lain. Ada banyak cara, itu adalah salah satu tawaran. Terus ini disiplin dalam bentuk restitusi. Restitusi itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita ketemu dengan siswa yang bermasalah, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita harus menenangkan siswa itu dulu. Karena kalau dia emosi seperti apapun, kita mau memberi masukan seperti apapun, itu tidak akan bisa diterima. Tidak bisa. Kita harus menstabilkan mereka dengan cara bagaimana? Mungkin mengatakan, wajarlah, kita itu manusia, kita semua pernah melakukan kesalahan. Saya sebagai guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Hingga akhirnya nanti dia mungkin bisa agak mereda, terus dia juga bisa kita tanyai untuk masuk ke tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, yang kalian lakukan ini tadi apa? Itu. Jadi yang pertama harus dilakukan, menstabilkan identitas, meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan dan lain-lain. Dengan tujuan ketika kita melakukan kalimat-kalimat di atas itu, kita masih butuh sekitar 30 detik Ibu, menurut penelitian, untuk membuat anak itu bisa mengkondisikan dirinya menerima apa yang kita ingin dia pahami. Jadi kalau kita langsung tek gitu tidak akan ini. Langsung dituduh gitu tidak akan ini. Itu. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Langkah yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan misalkan. Tapi kan tidak kamu lakukan. Yang kamu lakukan tadi apa? Seperti itu. Jadi ditanya. Ya, poin yang penting di sini adalah menanyakan alasan. Jangan sampai tidak ditanya kenapa alasannya. Karena anak nanti akan merasa dia hanya sekedar dijudge, dihakimi. Jadi alasan kamu melakukan itu apa? Ditanya dulu. Kita juga harus berusaha memahami alasannya untuk melakukan itu. Langkah yang 3, nah ini baru kita masuk. Menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati kemarin seperti apa. Setelah itu baru kita tawarkan konsekuensinya ke mereka. Misalkan rambutnya panjang tadi, kita tawarkan konsekuensinya. Kira-kira ke depan apa yang akan kamu lakukan? Butuh waktu berapa lama untuk menunggu dia memotong rambut, atau mungkin kita bisa menekan supaya dia bisa segera besok harus potong rambut. Karena kita sudah sepakat kemarin. Jadi anak tahu ada kesepakatan dan ada konsekuensi ketika kita melanggar itu. Itu yang mungkin bisa saya tawarkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini
kita, karena kemarin teman-teman CGB pun ketika ditanya apa yang paling utama bagi Bapak Ibu, apa yang paling berarti dalam hidup Bapak Ibu, jawabannya satu, keluarga. Jadi ketika anak-anak kita mungkin mengalami masalah seperti ini, ada langkah-langkah ini yang ditawarkan untuk kita terapkan pada mereka, bagaimana reaksi anak-anak itu seperti itu. Berikutnya adalah yang sudah saya lakukan, itu restitusi Bapak Ibu. Jadi saya juga sudah mencoba untuk mempraktekkan restitusi ketika saya melihat ada perilaku siswa yang kurang sesuai. Saya memanggil siswa tersebut, saya mencoba menerapkan restitusi. Sebentar, mohon izin. Hanya saja jika mohon izin. Ini ketika saya melakukan ini bisa dilihat langkah pertama yang saya lakukan adalah memvalidasi identitas. Jadi saya mengatakan kepada siswa bahwa kita adalah manusia biasa, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Hanya saja kalau setelah saya amati lagi video saya melihat bahwa dari gestur tubuh saya, dari bahasa yang saya gunakan, itu kurang mencerminkan sikap kontrol sebagai seorang manajer. Jadi belum tepat, belum sesuai. Ini masih harus terus saya latih Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu pasti lebih bisa daripada saya yakin sekali. Jadi saya masih harus banyak belajar, karena di situ setelah saya amati sikap saya masih cenderung mengambil peran kontrol sebagai teman, jadi belum sebagai seorang manajer. Setelah langkah pertama, saya menanyakan alasan. Jadi ini adalah saat dimana saya menanyakan, memvalidasi kesalahan. Saya menanyakan alasannya lebih dulu, kemudian saya memastikan ke siswa, saya tanyakan ke dia langsung, ada nggak rasa, apakah dia merasa apa yang dilakukan benar. Di awal dia menjawab, iya saya merasa benar. Tapi kemudian saya berusaha mencari bagaimana caranya supaya dia tahu kalau apa yang dilakukan itu pun sebenarnya bukanlah hal yang benar. Jadi di sini saya berusaha memvalidasi kesalahan. Terus langkah yang ketiga yang saya ambil itu adalah melanjutkan, menanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini. Jadi di sini juga saya merasa dari gestur tubuh saya, dari gaya bahasa yang saya gunakan, saya masih kurang tepat, saya kurang tegas. Sebagai seorang manajer, posisi seperti itu saya masih kurang tepat. Jadi masih harus banyak ini ketika saya menanyakan kepada siswa solusi apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang kemarin saya lakukan. Kegiatan restitusi yang saya lakukan setelah Bapak Ibu mencoba dipraktekkan di kelas, mungkin kita bisa diskusi, bisa menjadi masukan bagi saya untuk melakukan restitusi supaya lebih baik lagi. Karena itu tadi setelah saya beberapa kali mencoba, akhirnya alhamdulillah bisa berubah. Dari beberapa video saya amati, alhamdulillah bisa berubah.
bagi orang yang memberikan saran untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu, haruskah ditempuh dengan cara dimarahi ataukah diberi nasihat atau gimana kalau menurut sampai sebaiknya dilakukan? Gitu ya. Apa nanti justru enggak justru ini kayak kamu akhirnya jadi lebih ini melangkau gitu, dendam gitu enggak? Gitu ya. Bersama dimarahi guru dengan cara yang keras, dilok-lokni, dibanding-bandingin, misalkan kata lo tadi, itu bisa menerima atau mungkin ada rasa marah atau gimana gitu? Nah, dibanding-bandingin kalau dilakukan itu suatu kata boleh. Kalau terima itu sebenarnya dia maunya terus dia itu harus ini syarat. Dan syarat tadi ya. Dia pedoman sebelumnya enggak besok. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah hasil dari setelah saya melakukan restitusi, saya mencoba menanyakan kepada siswa bagaimana kesannya. Jadi itu menurut dia, jadi dia merasa lebih nyaman ketika restitusi itu dilakukan. Jadi dia merasa dia jadi bisa menjadikan apa yang sudah kami diskusikan itu sebagai pedoman besok untuk tidak mengulangi lagi. Ya, kita berharapnya juga demikian ya, semoga tidak terulang lagi yang seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk mengikuti CGP itu saya seperti mendapat ilmu psikologi sebetulnya, ilmu psikologi yang banyak sekali. Saya harap ini ibu-ibu, bapak-bapak yang muda juga monggo silahkan diikuti karena kan banyak ilmu yang kita dapat, ilmu tentang memanusiakan manusia, bagaimana kita menghadapi manusia, banyak hal-hal baru yang didapat. Itu ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Dua posisi kontrol ini itu akan menyebabkan anak akan muncul identitas gagal. Identitas gagal itu artinya anak justru akan menjadi lebih negatif lagi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum ini biasanya guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan lain-lain, mengatakan kata-kata yang bisa menyakiti secara psikologinya, terus melakukan hukuman fisik. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan. Ternyata kalau untuk penghukum ini perilakunya justru akan menjadi lebih agresif. Jadi ketika anak kita terlalu sering mungkin diberi ucapan yang keras, perlakuan yang keras, justru yang muncul itu bukan sikap patuh yang muncul, itu adalah hanya ilusi. Jadi motivasi itu tidak muncul dari dirinya sendiri, bukan. Motivasi itu muncul karena dia takut dihukum. Jadi hanya sifatnya adalah ilusi. Sementara ketika penghukum ini tidak ada, sikap itu akan muncul, bisa jadi muncul dan bisa jadi lebih agresif. Itu. Untuk yang merasa bersalah ini biasanya kadang ibu-ibu. Saya sendiri juga dulu seperti itu, memunculkan rasa bersalah di siswa. Jadi saya ajak bicara, kamu sudah mengecewakan saya, sikap kamu ternyata, nah seperti itu memunculkan rasa bersalah di siswa. Itu juga sebaiknya tidak dilakukan karena mereka akan sikap yang munculnya itu mereka akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong supaya kita maafkan saya seperti itu. Dan dampaknya ini mereka akan merasa rendah diri, tidak berharga karena dia merasa bersalah. Jadi dia merasa rendah diri, tidak berharga. Padahal kalau kita kembali lagi ke restitusi yang tadi, manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tapi ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan itu, apakah kita harus tetap salah? Apakah kita harus merasa rendah diri? Kan kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi permasalahan itu dengan matang. Gitu. Jadi langkah-langkahnya yang saya yang diusulkan tadi ada 3 itu tadi. Stabilkan identitas dulu, validasi kesalahan, jadi mengajak mereka untuk mengakui kesalahan. Ini juga bukan hal yang gampang. Mengakui kesalahan tidak semua orang bisa, tidak semua anak bisa dan mau.
Jadi kita berlaku sebagai teman kepada mereka. Lakukan yang Bapak Ibu mau, yang seperti yang sudah saya katakan kemarin, jadi seperti berteman gitu. Tapi efeknya nanti adalah ketergantungan. Jadi dia hanya akan nurut kepada Bapak Ibu yang menganggap dia teman saja. Kepada yang lain tidak akan anggap sama yang lain. Padahal efeknya bukan itu yang kita mau. Efeknya adalah munculnya motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, supaya dia mau mendisiplinkan dirinya. Itu. Lalu posisi kontrol berikutnya, yang ini juga bisa membawa siswa untuk memiliki identitas berhasil atau sukses, itu adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru biasanya cenderung menghitung dan mengukur. Jadi kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan? Nah, dihitung. Sudah 3 kali loh saya lihat. Kemarin saya sudah memperingatkan kan? Nah, seperti itu. Guru akan cenderung berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, hasilnya menyesuaikan. Jadi ketika dia diawasi, dia bisa melakukan perilaku yang kita inginkan. Tapi ketika kita tidak, itu kadang boten. Jadi perilakunya jadi kembali lagi. Karena belum munculnya dampak pada mereka, karena keyakinannya mereka sendiri, karena mereka masih cenderung mempertimbangkan hadiah dan hukuman itu tadi. Murid akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku itu muncul karena dia mengharapkan penghargaan. Atau jika saya sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, ini juga karena masih ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dampak pada murid menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau dapat hukuman gitu. Murid akan meletakkan guru dan peraturan di dunianya yang berkualitas. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu perilaku yang sesuai dengan peraturan, dia akan menempatkan peraturan ini dalam dunianya. Begitu juga dengan kita. Identitas yang kontrol yang bisa membawa identitas berhasil tapi bisa memunculkan motivasi intrinsik, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau tadi teman dan pemantau itu motivasinya muncul masih motivasi eksternal, kita mengharapkan motivasi yang muncul itu bisa dari dalam diri siswa sendiri atau intrinsik. Nah, sebaiknya kontrol yang kita gunakan adalah sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui segitiga restitusi itu tadi. Jadi mulai dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya betul Ibu, menstabilkan identitas, lalu kemudian validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Seperti itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita ajukan. Contoh pertanyaan apa yang kita munculkan, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah itu hasilnya bisa menguatkan watak atau karakter siswa, karena kita berdialog dengan diri mereka. Siswa pun berdialog dengan dirinya sendiri. Ada dialog intern dalam pikiran, dalam hati siswa. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara ini. Siswa akan mencari solusi dari hasil dialog-dialog dalam dirinya itu sendiri. Mereka akan memutuskan berdasarkan apa yang mereka yakini. Itu. Dampak pada murid akan jadi mampu untuk mengevaluasi diri. Mohon maaf izin. Mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dampak pada murid, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana supaya menjadi diri yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Jadi ada
motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya berdasarkan hasil dialog-dialog yang dia lakukan sendiri dengan dirinya ataupun dialog dia dengan kita. Itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang bagus sekali menurut saya. Jadi dia akan berlatih untuk selalu berpikiran positif, menemukan solusi yang positif, yang baik. Jadi dia akan bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ini tadi Bapak Ibu beberapa posisi kontrol. Kalau kita memang menginginkan agar setiap permasalahan yang ada itu bisa kita selesaikan dengan baik sehingga akan muncul identitas berhasil atau sukses pada diri anak seperti yang kita harapkan, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol 3 ini, jadi sebagai teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita sebaiknya menghindari posisi kontrol sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah, karena ini bisa menyebabkan munculnya identitas gagal di anak, karena akan memunculkan perilaku-perilaku yang negatif. Namun untuk posisi kontrol sebagai teman atau pemantau, motivasi yang terbentuk masih sifatnya eksternal, belum internal. Jadi untuk memunculkan motivasi intrinsik, kita memang harus banyak belajar menggunakan posisi sebagai manajer. Saya sendiri seperti yang sudah saya tampilkan tadi saat restitusi, saya masih belum berhasil memunculkan posisi diri saya sebagai manajer. Jadi gestur tubuh saya, bahasa saya itu masih cenderung ke teman. Itu. Demikian itu tadi tentang posisi kontrol. Ini diizinkan sebagai teman boleh, sebagai pemantau boleh, dan terakhir adalah sebagai manajer boleh. Jadi kita berkutat di tiga identitas, di 3 kontrol ini aja, Bapak Ibu. Kalau pemantau ya nggak apa-apa. Jadi kamu sudah melakukan ini kesalahan 2 kali. Tentang program saya budaya positif, ini sebetulnya budaya positif ini sudah muncul, sudah ada di Bapak Ibu di sekolah kita. Meliputi apa saja budaya positif yang saya munculkan, saya baru menemukan ada 4. Nanti monggo barangkali ada ditambahkan karena saya yakin Bapak Ibu lebih paham karena saya juga baru masuk. Jadi yang saya kenali hanya 4. Yang pertama adalah pembiasaan hidup bersih, sehat, tertib. Ini programnya Bu Duyana. Jadi ramah lingkungan gitu Bu Duyana. Nanti monggo juga bagaimana proses pelaksanaannya dari Dinas Pendidikan juga ada, tapi wujudnya seperti apa belum ada. Maksudnya sementara kan wujudnya masih muncul include di dalam pembelajaran kelas. Soal penilaiannya seperti apa itu juga belum dikoordinasikan, muncul sebagai ekstra atau bagaimana. Yang kemarin terlaksana itu baru kegiatan itu muncul di akhir ketika lulus anak-anak menerima sertifikat BTA, itu saja. Nah, ini belum ada kesepakatan di antara guru-guru PAI. Terus program ramah anak ini kemarin Pak Darmaji mewakili sekolah kita untuk ke dinas. Intinya juga sekolah ramah anak itu yang seperti apa. Nah, nanti saya akan berkoordinasi lagi dengan Pak Darmaji. Intinya untuk mengembangkan bakat dan minat anak sebenarnya. Jadi ramah anak itu adalah sekolah yang bisa mengembangkan bakat dan minat anak. Anak tidak merasa tertekan, bisa bebas mengembangkan bakatnya. Nah, ini nanti kita gali melalui kegiatan ekstrakurikuler. Saya tertarik dengan kegiatannya Pak Tony kemarin tentang dokumentasi kegiatan ekstra sekolah. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap anak di ekstra. Jadi setiap anak di ekstra mungkin bisa
diberikan tugas untuk mendokumentasikan, membuat video, membuat apa tentang itu. Yang terakhir tentang program anti narkoba. Nah ini nanti yang bertanggung jawab yang sebagai pelaksana adalah Pak Joko Yuwono. Pelaksananya seperti apa nanti diinfokan selanjutnya ke Mawon dan itu tadi tentang program budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kepada Bapak Lili selaku Kepala Sekolah dan para kaur, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat tidak hanya bagi diri saya tapi juga untuk semuanya dan terutama untuk murid-murid kita. Semoga kita bisa menjadikan mereka sebagai individu-individu yang berhasil, individu yang memiliki sikap, perilaku, cara berpikir yang unggul, dan semoga itu bermanfaat bagi masa depan mereka. Saya akhiri apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya harap dari pernyataan yang sudah kalian buat itu bisa kalian penuhi sendiri. Itu ibaratnya adalah suatu keyakinan yang muncul dari diri kalian yang kalian inginkan saya menjadi yang seperti ini. Masih diingat apa yang dipilih? Nilai-nilai kebajikan apa yang dipilih? Masih ingat? Lupa. Lupa Bu. Kalau lupa artinya masih belum ditanamkan dalam dirinya. Padahal maksud saya, kenapa saya inginkan seperti itu? Supaya muncul keinginan yang besar dari dalam diri kalian. Nah itu bisa mewujudnya itu sebagai bentuk disiplinnya kalian. Ini tadi saya masih melihat banyak sikap tidak disiplin yang muncul. Ya tidak? Ya tidak? Terus nih siapa ini yang di depan ini? Oh, tidak ramah ini. Kalau seperti itu artinya apa? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Kebersihan. Bisa melihat kekurangan orang lain, tapi kadang kita tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Jadi saya ingin kali ini memantapkan lagi apa yang kemarin sudah kita lakukan. Saya ingin kita menentukan kesepakatan. Kemarin kan belum ada kesepakatan. Keyakinan kelas apa yang ingin dimunculkan. Dan kalau ini nanti sudah muncul, saya harap itu sudah benar-benar bisa kalian lakukan. Sebagai wujudnya bentuk disiplinnya kalian. Maksudnya begini. Seseorang itu dikatakan disiplin kalau dia sudah bisa
dia yakini benar. Itu disiplin. Misal, saya tahu saya tidak boleh mengolok teman, mengolok nama orang tua teman. Tahu? Tapi ternyata kamu masih mengolok teman, nyeluk jenenge wong tua. Ya. Nah, seperti itu artinya kamu belum punya sikap disiplin. Saya tahu saya harus jujur, tapi kadang kalau ditanya orang tua masih bohong. Itu artinya kamu belum punya sikap disiplin. Disiplin itu bisa muncul kalau kamu yakin dan dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka itu belum disiplin. Kamu hanya tahu ya betul, tapi belum dilakukan artinya itu belum disiplin. Jadi saya mau nanti kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini sudah terbentuk, kita sepakat berusaha melakukan. Ya. Nanti saya juga ingin ada. Sini sudah ada kesepakatan kelas? Oh, sudah ada. Dilarang keluar kelas saat jam kos. Dilarang makan, dilarang buang sampah, dilarang menghina orang tua, dilarang mencatat meja, pagi budi berseragam, berpenampilan, kelas lain dilarang masuk, dilarang pacaran, jika melanggar membersihkan lingkungan kelas. Di sini tertulis berlaku 24 jam. Dari di rumah sejak berlaku ini ya? Enggak, Bu. Oke, sekarang saya ingin satu anak maju ke depan menuliskan apa yang kemarin diyakini. Urut. Sudah semuanya? Oke, sekarang kita putuskan ya. Berarti yang pertama tanggung jawab, yang kedua percaya diri, yang ketiga Kontrol diri. ada sabar. Sabar. Yang mana? Sabar. Sabar. Nggih. Terus berarti kalian harus latihan sabar ya. Nggih, Bu. Sudah sabar, Bu. Terus ini ada kontrol diri, ada gotong royong sama kebersamaan. Mana yang ingin dipilih? Kebersamaan. Kurang lagi? Mana? Toleransi ada satu, gotong royong. Mana yang mau yang dipilih? Oke. Berarti bisakah saya? Iya.
menjadi siswa yang bertanggung Jawab. Yang kedua, siswa yang percaya diri. Dengan yang sudah kalian yakini ini, saya harap masing-masing anak sudah betul-betul bisa satu, bertanggung jawab. Apapun yang kalian lakukan, kalian harus bisa bertanggung jawab. Paham? Paham. Kalau ada tugas juga harus berani bertanggung Jawab. Ada diberi tugas kebun, ya kan, kebun sekolah. Berarti harus bertanggung jawab melaksanakan dengan betul-betul, ditanam dengan betul, dirawat dengan betul, kerjasama yang baik, kelas kita artinya kalian harus bertanggung jawab. Bisa disepakati? Karena tadi masih ada yang mengatakan nggak ada yang mau ke sana kalau gotong royongnya kurang. Jalan kemana-mana. Kan kemarin dibagi ya, yang di kelas dengan yang di kebun. Udah? Ada yang di toilet, berarti ada 3 tempat. Dan seperti itu. Belum, oke. Berarti besok sebagai ketua kelas silakan dibagi-bagi teman-temannya dan harus bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Ya. Terus yang ketiga, apa ini tadi? Sabar. Wah, banyak yang tidak sabar ya di sini. Iya Bu, contohnya Dewi. Sabar kan? Oke. Terus yang keempat tadi empati, kebersamaan. Kebersamaan dan yang terakhir empati. Oke. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian bentuk sendiri dan tolong dipahami betul, dilaksanakan betul sehingga akan muncul sikap disiplinnya kalian. Kalian yakin itu betul dan kalian melaksanakan. Itu artinya kalian sudah bisa disiplin nanti. Dan mudah-mudahan itu bisa membuat kelas ini jadi lebih baik. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya minta tolong ketua kelas atau sekretaris atau intinya yang kelas ini pengurus kelas buat di kanva seperti apa modelnya, nanti kirim ke saya akan saya tunjukkan. Terima kasih waktunya dan semoga apa yang sudah kalian pilih, kalian yakin sendiri bisa dilaksanakan dan bisa membuat masing-masing anak itu jadi lebih baik. Jadi bukan untuk menekan latihan sedikit demi sedikit. Katanya kalau ada pepatah yang sedikit-sedikit lama-lama jadi Bukit. sedikit-sedikit kalian melakukan hal yang buruk lama-lama akan jadi sesuatu yang buruk yang itu akan susah untuk berubah. Sedikit-sedikit baik lama-lama juga akan jadi baik. Saya akhiri ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Saya minta tolong pengurus kelas ya jangan lupa ini. Nggih. Sudah kirimnya ke saya. Dicatat ini kelimanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang penting saja. Menurut kalian yang mana? Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan. Terus kemarin di lapangan ketika upacara juga sudah disebutkan bahwa kita perlu membangun disiplin lagi. Sudah diberi kunci kamar mandi. Itu adalah salah satu upaya sekolah untuk menjaga
menjaga, untuk melatih, membiasakan supaya kalian disiplin. Jadi ketika ke kamar mandi, maka yang digunakan adalah kamar mandi kalian sendiri. Kelas ini kebersihannya juga harus dijaga sendiri. Mau kamu punya variasi apapun ditambah sabun dan lain-lain silahkan. Tapi itu nanti yang punya kalian yang merasakan, misalnya kamar mandi bersih yang merasakan juga kalian. Kalau ada yang jorok yang merasakan juga Jorok. disiplin itu apa sesungguhnya? Disiplin itu sebetulnya artinya itu bukan taat pada peraturan, bukan, tapi taat pada keyakinan yang kalian yakini benar. Itu disiplin. Kalian tidak perlu takut sama peraturan kalau dirinya belum. Jadi harus dibangun dari dirinya dulu. Saya yakin kalau ini benar, maka ini harus saya lakukan. Itu disiplin. Kalau kalian hanya takut sekedar takut pada peraturan, kok beda ini sama tidak? Berarti artinya apa? Belum disiplin. Belum. Saya melakukan sesuatu, mematuhi peraturan karena supaya dapat penghargaan. Itu juga berarti belum disiplin. Jadi ketika kamu yakin itu benar, begitu kamu lakukan itu artinya kamu sudah memulai sikap disiplin. Sesuatu yang benar itu seperti apa? Sesuatu yang benar itu sebenarnya umum. Semuanya mengakui pasti benar. Contoh, saya harus menghormati orang lain. Benar nggak itu? Secara umum benar. Semua orang akan mengakui tidak kalau menghormati itu adalah sikap yang benar. 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 Baik. Ingat lagi bahwa kamu belum muncul sikap disiplin. Karena kamu tahu sebelumnya bahwa nilai menghormati itu umum, baik. Tapi kamu nggak mau mengakui. Ada lagi. Ulangan tahu bahwa percaya diri itu perlu, bahwa itu baik, bahwa itu benar, mandiri itu juga perlu, benar. Tapi kan kalian tidak mematuhi keyakinan kalian sendiri. Nah itu berarti belum disiplin. Nah, untuk itu saya ingin kelas ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok saja, putra sama putri, atau mungkin satu red. Nah, satu red begini ya. Kita akan menentukan sikap apa yang harus muncul di kelas ini. Paling tidak selama pembelajaran IPA saya tidak mau ada anak yang tidak percaya lagi. Saya lagi seperti kemarin. Saya tidak mau ada anak yang tidak mandiri lagi seperti kemarin. Saya ingin membuat kesepakatan dengan kalian, memunculkan keyakinan kalian, sikap mana yang ingin kalian munculkan untuk semester ini. Yang mana dulu? Silahkan dipilih. Nanti saya ada beberapa sikap yang harusnya dimiliki, apa juga namanya. Jadi seperti di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kalian sudah sholat? Sudah ngaji? Sudah. Seandainya belum, seandainya saya perlu memunculkan sikap itu dalam diri saya, nomor 1. Berarti nanti kita tulis saja. Saya ingin menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta beramal mulia. Ini nomor 1. Jadi nilai kebajikan yang dimunculkan nanti adalah semuanya ada di sini. Silakan dipilih. Ada lagi mandiri, nalar kritis. Nalar kritis artinya ketika kalian menemui suatu masalah, kalian sudah bisa menemukan solusinya seperti apa. Saya akan menjadi anak yang saya ingin tahu kelas ini ingin menjadi anak yang seperti apa untuk semester 2. Dan itu saya harap bisa kalian patuhi juga. Bisa kalian lakukan, tapi karena memang itu muncul dari dalam diri kalian. Intinya saya ingin mengajak satu langkah maju ke depan. Kita harus punya sikap yang baik. Satu langkah. Satu saja. Kita tidak perlu banyak. Kalau memang belum bisa berani, kita jalan dulu. Kalau nggak bisa jalan, melangkah saja dulu. Satu. Mana yang mau kalian lakukan dulu? Ini nanti ke bawah. Ke depan pasti ke bawah. Sebagai manusia memang saya sendiri, teman-teman sadar
nggak ada yang sempurna. Semuanya pasti pernah melakukan salah dia. Saya juga pernah melakukan manusia belajar. Gua ngomong apik kali bulan itu disepel. Tapi gua ngomong seluruh dilarang itu, dan itu pun ya. Nah ini. Kalau ngomong B kan dianggap apa itu angin lewat pakai lewat. Jadi tidak dihiraukan. Jadi ketika sampai membuat omongan yang ini, malah teman-temannya sama nanggapi, itu maksudnya ada tanggapan dari teman. Betul sih. Sing kalau mau apik itu disepelekno. DEC. Soalnya Teman kecewa. dia betul kecewa, kalau ya berusaha menjadi lebih baik. Jadi ketika teman-temanmu kayak gitu, teman apa yang kamu rasakan? Dia biasa itu Gula. dan dia betul-betul Kalau berbulan kayak beda sama dengan lingkungan sosial beda sekali. ketika sama ikut tawuran gitu, alasannya? Alasannya itu pas berkendara motor itu karo dulur-dulurnya itu jalan apa itu kampel ke diri dan itu enten paku payung itu enten jalan enten 20 lah ya itu enten desa enten ono perbulan sebulan itu enten cara bulan kalau kan dulurnya kalau kan sebulan 100-an lagi dan itu diantemi aku ini di dulurnya kena terus kalau yang ngewangi kan Kediri yo November ini ya tanggal 21 November. Jadi intinya sana Yang mulai dulu. pasang. Bukan tulisannya kan ngantol ke Ngajuk gitu. Ada acara tertentu nggak sampai mereka tahu maksudnya rombongan kamu mau lewat? Kalau acaranya apa itu sama Pak Garboyo Kediri bisa gitu. Iya. Berbagai kota Budi betul lanjut. Memang sengaja dicegah ya. Akhirnya ketika ada yang terluka, senang merasa pengen balas. Kayaknya kan buatan manis dulu nih cuma wangi. Sampai terus dari paku payung itu untungnya dari buatan apa sih hujan karena ketindis kan payung kan langsung nanti tuh langsung macet. Ada yang terluka, pasangan kamu ada yang kena, kamu berhasil melukain buatan enten karena layu dan bisa ini kamu kena sebenarnya enggak kena. Tanya lagi ke terapi yang sama. Kita sama melakukan seperti itu sama yakin dengan sama hasilnya. bener karena kalau saya di onar ya aku ini dulu ya bukan cilik saya dulu kan besar Ya, saya sudah pernah juga. Kira-kira ada nggak solusi lain selain sampai nawur mereka untuk menyelesaikan masalah sampai? Menurut saya, solusi lain yang bisa kalian lakukan, untuk kalian lakukan selain nawur mereka? Kira-kira menurut keyakinan kamu ada nggak solusi lain selain nawur, selain nawur balik? yang di onar itu kon kalau kon itu jelas sama kau dicoba di Itu caranya kira-kira gimana menurut kamu? Bisa nggak kamu mencari cara supaya mereka jadi ada jalan keluar antara kamu dan mereka selain grup? kalau sini cek kan dilakukan
polisi pas main tawuran itu. Posisi mereka di mana kamu nggak tahu? dan itu jam malam waktu ngantuk terus waktu kesel Emosi. emosi Terus gini, seandainya kamu toh diberi kesempatan lagi untuk kembali ke situasi seperti itu, apakah sampean akan tetap melakukan hal yang sama? Atau mungkin ada cara lain yang bisa sampean pikirkan? Misalnya toh menyelamatkan teman sampean dulu. kalau berpikir dengan kepala dulu sih kayak bisa diomongin itu Mungkin maksudnya Bapak polisi itu bilang saya sudah kayak gitu. Jadi bukan balik kalau seperti tawuran seperti itu, kira-kira resiko apa ya sih sama nanti? Tahu nggak kamu resikonya apa? mas punya gede soalnya kayak sampai kena kalau yang tidak diinginkan itu taruhannya nyambung sampai berotak meskipun ya orang tuanya kan cuma anaknya di betul beli orang tuanya kan cuma mikir anaknya tapi anaknya dia sebetulnya pisang kumpul tidak hanya dari diri sampean, misalnya sampean melukai orang lain itu kira-kira muncul rasa bersalah nggak dari diri sampean? Hanya sampean berhasil membuat musuhmu lah, musuh anggap aja dia itu musuhmu ya, membuat musuhmu sampai terluka seperti itu, sampai orang tuanya harus kehilangan seperti itu. Kira-kira rasanya yo bersalah nggak sampai enten sing ya dia itu korban nangis di keluarga ini pasti akan mengalami hal yang sama ke keluarganya. Tapi kira-kira kalau ada kejadian yang sama seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? tidak mengulangi kesalahan seperti itu. Kondisinya seperti itu. Bisa? Semoga apa ya? Ini tadi berdasar hasil diskusi kita tadi, menurut sampean yang membuat sampean lebih bisa menerima itu dengan cara yang seperti tadi, itu cara yang tadi itu namanya restitusi, atau misalkan cara yang lain supaya sampean bisa menerima masukan, bisa kira-kira menurutmu cara restitusi tadi berhasil enggak untuk menyadarkan, menimbulkan motivasi dalam diri sampean? Menurut sampean gimana? Cara seperti itu sudah efektif atau belum? Sudah efektif. Ada lagi mungkin saran sampean apa yang harus dilakukan supaya anak-anak yang mungkin ada sesuatu di dalam hatinya yang bisa memunculkan kesadaran dalam dirinya bagi orang yang memberikan saran untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu. Haruskah ditempuh dengan cara dimarahi ataukah diberi nasihat atau gimana kalau menurut sampean sebaiknya dilakukan? Beri nasihat. Gitu ya. Apa nanti justru enggak justru ini kayak kamu akhirnya jadi lebih ini muangkel gitu, dendam gitu enggak?
gitu ya? Dendam mboten pernah. Sampean dimarahi guru dengan cara yang keras, dilok-lok nih, dibanding-banding ke, misalkan katamu tadi. Itu bisa menerima legowo atau mungkin ada rasa mangkel atau gimana gitu? Lek dibanding-bandingne kali napa niku? Dilolokne niku jek selondok mangkel golek. Kula trimane niku diseneni, diomongi terus diloroi niku jek kula trimo. Terus dikeni saran niku. Kayak saran tadi ya. Iki pedoman sok ben ngene gak rusuh lho. Oh gitu ya, ngerti caranya. Enten aturane. Terima kasih masukannya. Ya, Terima kasih.